Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sampai situ firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari firman ini saudara-saudara, yaitu jangan sia-siakan kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini ada banyak macam sikap dan perilaku manusia yang terjadi. Ada yang putus asa dikarenakan situasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Bahkan ada juga yang semakin hidupnya penuh dengan kebobrokan. Artinya jauh dari Tuhan. Hal inilah yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus, sehingga ia mengangkat kebenaran firman Tuhan saat ini. Berbicara tentang bangsa Israel sebagaimana yang diperkatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai ke 2. Berbicara bangsa Israel, saudara-saudara, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, yang selalu memakai logikanya di atas segala-segalanya. Mereka adalah bangsa yang tidak gampang percaya akan hal-hal rohani. Sehingga walaupun mereka telah mendengarkan firman Tuhan, mereka sangat susah untuk memberi respon yang positif. Begitu juga tentang pemberitaan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mereka jelas-jelas menolak Mesias, padahal Mesias telah mereka nantikan begitu lama. Walaupun demikian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, namun bagaimanakah tindakan serta respon Tuhan kepada mereka? Allah tidak pernah menutup pintu rapat-rapat kepada umatnya, bangsa Israel. Kasih Tuhan selalu tercurah bagi mereka berulang-ulang kali. Tuhan selalu berusaha menjangkau umatnya, dan segala macam cara Tuhan perbuat bagaimana agar umatnya bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengapa hal ini terjadi seakan-akan kuasa Tuhan tidak mampu untuk membumi hanguskan orang-orang yang berdosa? Pertama, karena memang Allah kita kasih adanya, sehingga melaluinya kasihnya lebih besar dari murkanya. Yang kedua, dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9 demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Tuhan menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan, tidak satupun yang binasa. Sehingga waktu selalu Tuhan berikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini mengingatkan kita bagaimana banyak orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan sudah turun-temurun di dalam kekristenan mendengarkan firman Tuhan, masih tetap hidup jauh dari Tuhan, masih tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan tidak kehendaki, di mana masih banyak orang Kristen yang tetap hidup di dalam kedengkian. Saudara-saudara, hidup di dalam kesombongan, iri hati, dan keserakahan. Hal-hal kegelapan, hal-hal dunia masih berkuasa di dalam hidup banyak orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua arah pesan Tuhan saat ini
Pertama, kepada pemberita firman Tuhan, agar jangan pernah putus asa melihat situasi kedegilan sikap banyak orang Kristen. Tetapi tetaplah bersabar dan beritakan firman Tuhan, karena Tuhan kita sabar adanya yang selalu memberitakan kasih. Kedua, bagi orang Kristen yang belum memberi hati, perlu dipahami, walaupun Tuhan itu panjang sabar, tetapi ada batas-batas kesabaran Tuhan. Hal ini bisa kita melihat bagaimana bangsa Israel yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa? Karena kesabaran Tuhan ternyata ada batasnya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selagi Tuhan memberikan waktu kepada kita, jangan pernah sia-siakan kasih Tuhan yang Dia berikan yang sangat luar biasa. Tetapi sambutlah dengan sukacita di dalam hidupmu. Karena memang, ingat, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, dimanapun pribadi-pribadi yang mendengarkan, mari Engkau berkati. Jadikan mereka, Tuhan, menjadi pribadi yang menyambut dengan hangat setiap kasih karunia yang Engkau berikan. Memakai waktu yang ada untuk merealisasikan kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, pulihkan Tuhan setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan firman ini, hidup di dalam Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ada persoalan mari Engkau berikan jalan keluar. Terkhusus Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk Itoku, Mama Kardo dan Laiku, begitu juga nan tulangku yang lagi dalam keadaan sakit saat ini, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau letakkan Tuhan, memberkati hidup mereka, sehingga apapun yang mereka konsumsi menjadi obat yang luar biasa, mengusir segala sakit penyakit dari kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun berada, izinkan mereka beroleh pengurapan dari Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.